tetangga. Sampai Nabi kemudian terpikir, apakah tetangga itu akan mewarisi ya, menjadi ahli waris ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, inilah kemudian saking perhatiannya Nabi, saking perhatiannya malaikat Jibril terhadap Nabi, sehingga Nabi berpikir betapa pentingnya tetangga itu dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sampai-sampai jangan-jangan dia ada bagian khusus. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih berbicara dan membahas terkait dengan tetangga kita. Apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan, tentunya tetangga memiliki peran untuk membangunkan, peran untuk mengingatkan, termasuk juga akan menawarkan jasa untuk menghidupkan dan mematikan lampu yang di luar rumah di saat tetangganya itu kemudian pulang kampung atau balik kampung. Maka disitulah kemudian kita betul-betul kemudian ya mengharap kebaikan dari tetangga, sebagaimana tetangga juga mengharap kebaikan dari kita untuk menjaga bangunan rumahnya dan apa yang ada di dalamnya. Babu yabda'u bil jari, memulai dari tetangga. Bab memulai dari tetangga. Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begini Bapak Ibu. Ma zala Jibril, malaikat Jibril itu terus kemudian mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusini bil jar adalah berwasiat untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Kan kemudian kita dalam rumah tangga ketika ada sesuatu yang menjadikan kebahagiaan, setelah isi rumah merasakannya, kemudian yang teringat adalah tetangga, kan gitu. Misalkan pulang dari ladang, dari sawah, dari kebun, musim panen pisang misalnya. Kemudian terus dibagi pisang, mana yang matang, mana yang belum dipisahkan. Kemudian ingat, iya tetangga. Jadi tetangga, dikit-dikit tetangga itu diingatkan. Tentunya ketika kita ingat tetangga, berarti tetangga kita adalah tetangga yang baik, yang memang kemudian layak untuk dihormati, karena sesiapa yang berbuat baik akan dapat kebaikan pula itu. Jika ketika kita ingin dapat balasan kebaikan dari tetangga, ya kita harus berbuat baik terhadap tetangga. Kitalah yang harus memulai. Kita memulai, jangan nunggu kemudian tetangganya berbuat baik baru kita membalas dengan kebaikan. Lebih utama adalah memulai, yabda'u bil jari, memulai dari tetangga. Yabda'u bil jari, memulai dari tetangganya. Kita mulai dari tetangga. Maka kita yang mulai menyamperin, kita yang memulai menyapa. Kemudian kita memulai yang uluk salam. Kita yang memulai menawarkan bantuan. Ada yang bisa dibantu, gitu. Ada yang bisa dibantu, apa yang bisa dibantu? Kita memulai, kitalah yang memulai Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, masa setiap hari saya memulai terus dia pasif? Nggak usah khawatir. Siapa yang memulai kebaikan, dia akan dapat balasan kebaikan lebih besar. Siapa yang memulai dengan kebaikan, maka dialah yang berhak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kemudian khawatir ketika kita mau memulai. Mazala Jibrilu yusini bil jar. Maka malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga. Hatta sampai kata Nabi, zonantu, saya itu mengira annahu, bahwa tetangga itu sayuwarithuhu, akan menjadi ahli waris.
Karena saking seringnya diingatkan oleh malaikat Jibril, wahai Nabi tetangga, wahai Nabi tetangga, wahai Nabi tetangga, muliakan tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik terhadap tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Tetangga. Sampai Nabi kemudian terpikir, apakah tetangga itu akan mewarisi ya, menjadi ahli waris ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, inilah kemudian saking perhatiannya Nabi, saking perhatiannya malaikat Jibril terhadap Nabi, sehingga Nabi berpikir betapa pentingnya tetangga itu dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sampai-sampai jangan-jangan dia ada bagian khusus. Tapi sebenarnya tidak ada. Tetangga yang tidak ada hubungan nasab itu tidak bisa menjadi ahli waris. Tetangga yang menjadi ahli waris adalah yang memiliki hubungan nasab dengan si mayit. Nah, ini kita membahas tetangga yang tidak ada hubungan nasabnya. Jadi dia tidak bisa menjadi ahli waris. Saking pentingnya kemudian berbuat baik terhadap tetangga, sehingga Rasul berpikir apakah dia itu akan menjadi ahli waris? Ya, ternyata tidak. Maka fal jaru muqaddamun ala man siwahu bil birri wal ihsan. Wallahu a'lam. Maka kalau kita misalkan ya bagi-bagi bantuan di tempat lain, jangan lupa tetangga kita harus diikutkan. Lah, tetangga saya kan sudah mampu. Bukan masalah mampunya, tapi sikap sifat baik terhadap tetangga itulah yang akan memberi peran. Misalkan ya pada hari raya Idul Adha kita nyembelih binatang kurban, kan dibagi-bagi masjid. Nah, selaku sahibul kurban kemudian mengingatkan pada panitia, jangan lupa ya tetangga saya nanti dikasih ya. Karena kan penyembelihannya di masjid, disentralkan, diingatkan panitianya, nanti tetangga saya dikasih ya. Sehingga panitia datang, ini dari mana? Oh, dari masjid. Sahibul kurbannya adalah ini, bapak ini. Oh, tetangga saya. Iya, kemarin berpesan untuk ngasih ke bapak. Sekalipun kadang sahibul kurban yang dapat sepertiga itu kemudian juga memberi lagi untuk tetangganya yang sudah dapat tadi. Kalau tadi kan melalui tangannya panitia kurban, kalau ini adalah pemberian melalui tangannya tetangga itu sendiri yang menjadi sahibul kurban. Jadi sahibul kurban. Di saat kemudian ada pembagian bantuan di tempat lain, nah kita juga perhatikan tetangga juga. Jadi kita tidak berpikiran gini, kalau ngasih sesuatu, gak usahlah, tetangga ini kan sudah kaya, gak usah kita perhatikan. Bukan masalah itu. Tetangga yang kemudian yang baik, yang kaya itu pun karena orangnya baik, dikasih berapapun dan apapun akan dia terima, akan tampi, akan diterima. Oh, mohon maaf Pak, ini ada bantuan dari sebelah. Kan dia tidak mengatakan, gak usah itu udah kaya, ngapain kasih saya bantuan. Bukan, kita mau berbagi kebahagiaan. Sekalipun tetangga yang kita kasih itu mampu membeli lebih baik dari apa yang kita kasih, ya. Tapi hubungan sosial itu yang kemudian kita bina. Dia tidak melihat apa yang kita kasih. Misalkan kita kasih sesuatu hantaran. Ini saya kasih hantaran Bapak gitu. Alhamdulillah tadi yang nganterkan istrinya. Bu, ini saya kasih, ini kami berbagi sesuatu. Dari mana? Tadi bapaknya pulang dari kebun bawa cabai lebih, bawa buncis lebih, kemudian bawa sayur-sayuran juga lebih, kemudian berbagi. Mohon maaf ya, kami bagi sedikit-dikit ya. Oh, maka tetangga yang baik, terima kasih ya. Mohon maaf telah merepotkan, masya Allah sampai merepotkan mengantar ke sini itu. Sekalipun tetangga yang kita kasih itu, beli cabai 1 karung pun bisa. Beli buncis 1 karung pun bisa, mampu. Tapi bukan itu, bukan masalah bendanya. Sikap baik seseorang itu harus kita hargai. Kalau memang kita orang baik, kita menghargai usahanya. Maka kan orang mengatakan, mohon maaf ya, jangan dilihat isinya ya. Ya, itu adalah usaha bahwa kita menghargai pemberian orang lain. Pemberian orang lain yang kemudian dia telah bersusah payah mengantarkan sesuatu kepada diri kita. Maka tetangga yang baik akan kemudian timbal balik dan juga timbal balik. Nah itu. Ada satu yang kemarin misalkan di tempat kami, ternyata ada di pintu masuk itu satu plastik, ya ada siam itu apa Pak? Siam labu itu 1 biji. Ada cabai merah, ada cabai hijau. Karena tidak tahu siapa yang naruh,
difotolah, diupload di grup keluarga, keluarga perumahan. Mohon maaf ya, ini dari siapa ya? Nah, tetangga ini konfirmasi, mohon maaf, ini dari siapa? Untuk siapa ya? Apakah ada orang yang tadinya belanja, kemudian karena nitip ditaruh di pegangan pintu rumah kita, kemudian dia lupa mengambil, atau memang kalau tidak, ini apakah untuk kami ya, kan gitu? Konfirmasi. Ternyata itu dari tetangganya. Di saat tetangganya ketuk pintu rumahnya, assalamualaikum, nggak ada yang jawab, maka kemudian mau ngasih sayur yang sedikit, nggak ada orang, maka ditentelkan di pintu rumahnya. Hanya ada konfirmasi, mohon maaf itu dari kami, mohon maaf ya sedikit. Oh ya, terima kasih. Jadi bisa menghargai. Maka tetangga yang baik itu akan melihat bukan seberapa benda yang diberikan, tapi bagaimana usaha dia memberikan sesuatu kepada tetangganya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tetapi kemudian kita tidak mengatakan, nih saya kasih, sorry ya saya tidak mau jadi penadah. Loh, penadah apa? Ini kata kasih. Enggak kan, kalau menerima tangannya di bawah, saya ambil dari atas ya. Bukan itu istilahnya. Kalau hadis al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, itu memotivasi kita untuk berbagi tanpa merendahkan orang yang menerima. Tapi motivasi kita untuk berbagi, yuk berbagi sama yang lain, berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Nah, inilah kemudian betapa pentingnya tetangga itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam satu event kemarin, kalau misalkan kita namanya apa ya, Pamduspo ya, Pamsimas, ada satu grup itu adalah hujan yang kemarin Bapak Ibu, kan banyak beberapa pohon kemudian tumbang ya kan. Nah, baginya bertetangga, sebelah rumah ada pohon tumbang, dan itu kemudian dekat dengan pondoknya anak-anak santri. Karena hubungan pondok ini dengan masyarakat baik, maka langsung ditelepon, Pak, ada pohon tumbang. Satu tim itu datang ke lokasi pakai baju SAR, kalau mereka adalah SAR di tingkat kelurahan. Langsung kemudian bantu, selesai Pak, sebelum maghrib sudah selesai dengan peralatan yang banyak. Itu adalah akibat dari hubungan baik dengan tetangga. Sekalipun tetangganya memang sekolahan, tetangganya adalah pondok pesantren, sekolah tetangganya adalah madrasah. Karena madrasah menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dan sebaliknya, jika kemudian di sekitar pondok ada pohon yang tumbang, masyarakat akan membantu. Kenapa pondok tidak menyelesaikan sendiri? Itu kan waktunya di sore hari, ba'da asar. Ya di pondok itu kan pondok putri, anak-anak putri yang tumbang pohon yang besar. Anak putri nggak ada peralatan kayak gergaji, nggak ada golok. Kalaupun ada, nggak bisa memakai. Nah, karena hubungan baik dengan masyarakatlah yang turun membantu menyelesaikannya. Itu pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga, termasuk juga kita sampaikan pada putra putri kita untuk berbuat baik terhadap tetangga. Kita ajarin anak kita, kamu kalau memanggil itu adalah Pak D, panggil Pak D. Kalau sama yang di sana panggilannya adalah Pak Le, Om, dan sebagainya. Itu orang tua ngajarin anak jadi akrab dengan tetangganya. Tetangga disapa, Pak D mau kemana? Mosok Pak D, panggillah Om. J Pak D lah, kembali Pak D lagi. Om, iya Om gitu. Jadi kemudian diajarkan untuk yang demikian itu. Mari kita lanjut setelahnya. An Abdullah bin Amr, anahu zubihat lahu syat. Ketika kemudian Abdullah bin Amr ini kemudian zubihat lahu syatun, menyembelih seekor kambing. Fajalahu yaqulu li gulami ahadaita li jarinal yahud. Ketika dia habis menyembelih seekor kambing, kemudian menyampaikan kepada pembantunya, kamu sudah kasih belum tetangga kita yang Yahudi itu? Ini tetangganya Yahudi. Ahadaita li jarinal yahudi. Kamu sudah kasih belum tetangga kita yang Yahudi itu? Ini menunjukkan bahwa sekalipun tetangganya itu berbeda agama, berbeda keyakinan, masalah hukum berbuat baik terhadap tetangga itu tidak mengenal ras, suku, bangsa, bahkan agama.
Siapapun dia, kalau itu tetangga kita, menjadi sasaran kebaikan kita terhadap dirinya. Jadi itu Bapak, gak usah dikasih. Dia tidak seagama dengan kita, gak usah. Bukan. Ahadaita li jarinal Yahudi, kamu sudah ngasih belum hadiah daging kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Nah, sampai seperti itu. Nah, itulah jamaah rahimakumullah. Nah, itulah kemudian mengajarkan kepada kita bahwa Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mazala Jibril yusini li jarina hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Kenapa kemudian Abdullah bin Amr mengatakan bahwa menanyakan memberi perhatian terhadap tetangga yang Yahudi, dikarenakan Rasul juga diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk memberi perhatian terhadap tetangganya. Sampai seperti itu jamaah rahimakumullah. Sampai perhatiannya demikian. Jadi kalau kita berbuat baik terhadap tetangga, tidak usah pilih-pilih, nggak usah. Itu sholatnya di masjid lain. Kita kasih bantuan pada orang yang tetangga yang satu masjid dengan kita aja, nggak boleh, nggak sesuai dengan hadis Nabi. Kita kasih bantuan kepada tetangga yang seorganisasi dengan kita, tidak boleh juga. Hadis Nabi menyeluruh, siapapun dia tetangga. Bahkan kemudian sekalipun dia bukan beragama Islam pun harus berbuat baik terhadapnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berahlak baiklah terhadap sesama manusia. Maka di sini adalah dari Abdullah bin Amr bahwa annahu zubihat lahu syat, ketika menyembelih seekor domba, sampai bilang kemudian kepada pembantunya. Jadi dia bilang kepada pembantunya, ligulami terhadap anaknya, hadaita li jaril yahud. Jamaah rahimakumullah, ada nilai parenting ya, edukasi orang tua terhadap anaknya, ligulamihi. Jadi anak yang kemudian diajari oleh orang tuanya, nak, itu tetangga udah dikasih belum gitu? Belum ya, kamu kasih ya, ke sana kasih. Gimana nanti manggilnya? Dia kan tidak muslim. Ya udah, ketok pintu, permisi, panggil namanya. Itu Pak D Mekel gitu, Mekel namanya. Udah tanya, udah kemudian dipraktekkan. Permisi Pak D Mekel, permisi. Bocil, ngapain bocil? Gitu kan, masih kecil yang datang. Ini Pak D diminta sama bapak nganter ini makanan ringan, dapat oleh-oleh dari tamu tadi yang datang. Oh iya, makasih bocil gitu, dia manggilnya bocil. Jadi ada perhatian. Oh, kalau anaknya yang kecil saja baik terhadap tetangga, berarti induknya orang tuanya pasti akan baik. Kan gitu. Anaknya aja baik, yang mengajari anaknya baik kan orang tuanya. Maka orang tuanya juga akan menjadi baik terhadap tetangganya. Nah, itu maka di sini katakan adalah ahadaina li jarinal yahud, bahkan tetangganya yang bukan Islam pun dapat kebaikannya. Maka di sini menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr itu mengamalkan hadis Nabi SAW sampai tetangga yang bukan Muslim saja diperhatikan, apalagi yang Muslim gitu. Tanpa harus pandang bulu, pilih kasih. Oleh karena itulah Bapak Ibu, betapa pentingnya kemudian kita harus mentransformasi keilmuan, keadaban terhadap putra-putri kita. Jangan sampai berhenti pada diri kita. Udah kamu main di rumah, biar bapak ibu yang ngantar ini kepada tetangga. Bukan masalah selesai dan tidaknya. Ada nilai edukasi. Mumpung ada momen di mana kita bisa mendidik putra putri dengan berbagi dengan tetangga. Mumpung ada yang dibagikan. Nggak usah kamu duduk aja, nggak usah ke sebelah, main-main aja. Besok aja kalau sudah besar kamu juga akan pintar dengan sendirinya. Susah. Kalau anak tidak dilatih, masalah sosial kemasyarakatan itu perlu latihan. Tidak cukup doa, tidak cukup harapan atau bahkan teori, cukup tapi kemudian harus dengan latihan. Oleh karena itu kan mahasiswa itu kenapa kemudian ada KKN, kuliah kerja nyata, itu untuk edukasi sosial masyarakat. Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat yang biasanya mahasiswa itu sejak tumbuh kembangnya sekolah SD, selesai SMP, kehidupannya kan di sekolah rumah, sekolah gitu. Kemudian SMA dengan teman-temannya, sekarang mahasiswa dengan teman-temannya. Maka ditaruh di tengah masyarakat,
tinggal duduk bersama dengan masyarakat, makan minum bersama dengan masyarakat, agar seserawungan dengan masyarakat yang belum tentu dia lakukan ketika berada di rumah dengan orang tuanya. Maka dengan KKN itu ya mahasiswa lebih memasyarakat. Ya biar tahu ini posko sebelahmu itu tetanggamu loh ya, tetangga posko. Siapa sebelah kanan, kiri, depan, belakang posko itu ada tetangga. Maksudnya apa? Maksudnya jika kalian punya program kerja di posko, entah main gitar atau apa senang-senang, perhatikan tetangga. Jangan saya nanya saja, kami kan KKN, kami kan sudah nyewa posko ini. Di masyarakat hukum itu tidak berlaku. Wah, suka-suka kami lah, kami sudah bayar kok. Kami mau main gitaran sampai jam 11, jam 11 terserah kami. Besok kamu dikeluarkan dari tempat tersebut oleh masyarakat. Kalau sudah dikeluarkan dalam tanda petik diusir oleh masyarakat, siapa yang berani membela? Wong dia melawan dengan adat masyarakat, kepolisian, ya enggak saja salah dia. Karena perilakunya tadi. Maka kemudian belajar bermasyarakat itu dikenalkan ketika masih kecil, sehingga nanti anak-anak kita yang ketika di rumah sudah kita kenalkan dengan hidup bermasyarakat, saat mereka kemudian melakukan kuliah kerja nyata pun sudah terbiasa tegur sapa dengan tetangga posko KKN. Maka hubungan baiknya adalah ada loh, anak KKN bingung ngapain, malah sempat mau nangis. Pakaian saya hilang, pakaiannya hilang, pakaian yang dijemur itu hilang, jumlahnya banyak hilang. Ternyata diselamatkan sama tetangganya. Tetangganya paham, ini mau hujan gerimis kok anak-anak tidak pada ngambil jemurannya. Ternyata sedang melaksanakan program kerja KKN di luar poskonya, di kantor kelurahan desa misalnya. Maka diselamatkan sama tetangga posko karena baik. Anak ini KKN ini baik, sopan santun, waktu ibadah juga pada ke masjid. Malam mereka juga jaga jam malam, jam 10 malam sudah pada istirahat. Pagi sudah mulai beraktivitas untuk KKN. Karena baik, tetangga juga baik. Tegur sapa dengan baik, maka tetangga kemudian membantu kehidupan mereka. Mau hujan, jemuran diambilin. Bahkan kalau misalkan tetangga ada masak sederhana, sayur tempe cabai hijau. Kenapa tempe disebut sayur, Pak? Tempe kok disebut sayur? Sayur tempe cabai hijau. Kalau masak lebih kadang anak mahasiswa kena dipanggil, punya baskom enggak? Punya, Bu, sini, bawa sini, diisi dengan sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, inilah kemudian jamaah rahimakumullah yang mendorong Amr untuk memberi hadiah terhadap tetangganya dengan bertanya pada anaknya, sekaligus kemudian mengedukasi, karena mengingat hadis Rasul, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zadantu annahu sayuwarisu. Karena ingat hadis Rasul memperhatikan tetangganya. Wa yufiduna hada fil ihsan ilal jari ghairil muslim wa ghairil abid. Bahkan hadis ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita untuk berbuat baik terhadap tetangga sekalipun dia itu non muslim. Nah, ini dalam tetangga kamar maupun tetangga rumah, ya. Wa hadalahu azimul asar wa kabirun naf'i. Ini memiliki dampak atau pengaruh yang besar dan manfaat yang kemudian dalam fid da'wah ilallahi ta'ala, dalam mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi boleh jadi tetangga yang non muslim tadi dapat bantuan, dapat hadiah, kemudian tanya, Anda muslim ya? Iya, alhamdulillah kami muslim, sekeluarga muslim. Oh, bisa nggak ngajarin saya bagaimana cara masuk Islam? Nah, kan bisa jadi. Kalau ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Saya itu masuk Islam karena ingin jadi orang baik kayak tetangga saya. Saya tuh punya tetangga baik banget. Ketika ditanya, ternyata Islam agamanya. Saya udah pindah-pindah tempat tinggal sana sini, saya sini. Ya punya tetangga iya, tapi yang seperti dia itu baru kali ini. Ternyata dia agamanya Islam. Saya tanya lagi, kenapa orang Islam kok baik-baik terhadap tetangga? Mengutip hadis ini. Karena Rasul kemudian memerintahkan kami untuk berbuat baik terhadap tetangga. Oh, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar politisasi, bukan politisasi.
sosialisasi, memang murni ini adalah perintah agama. Jadi bukan pencitraan dia, bukan pencitraan. Bukan karena mau mencalonkan diri baru berbuat baik, bukan. Bukan, karena ini adalah perintah. Nah, itulah jamaah rahmatullah, wa yushtaratu lidzalika amnul fitnah. Dan itulah menjadi penting ya, sehingga kemudian terjaga dari fitnah. Nah, sekarang kemudian kalau kita mau berbagi, babun yuhda ila aqrabihim baban. Kalau kita mau ngasih nih, ya Allah, barang tidak banyak, yang mau dikasih tidak banyak, aduh, cuma satu. Makan sendiri sudah ada, masih ada lebih. Kalau disimpan nggak tahan sampai besok, ini harus dikasih nih. Tapi barangnya cuma terbatas satu. Kasih ke siapa ya? Ke tetangga yang mana ya? Karena cuma satu barangnya, tetangga banyak. Nah, belajarlah hadis ini. Hadis ini menyebutkan an Aisyah qalat, keterangan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini. Rasul, saya punya dua tetangga. Punya tetangga. Rumah samping rumah saya Rasul, itu ada dua rumah yang lain. Itu tetangga saya. Oke? Kenapa? Fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa saya hadiahkan ini Rasul? Barang yang mau saya hadiahkan satu, tapi tetangga ada dua. Terus pada siapa Rasul? Nah, sahabat itu loh mau membuat keputusan itu sampai tanya pada Rasul, dan Rasul masih ada waktu itu. Jadi masalahnya cepat selesai. Cari Rasul. Kalau misalkan suami istri, Pak, karena kepada siapa ini Pak? Nggak tahu mah. Papa juga bingung nih. Coba Papa tanya sama Rasul, minta nasihat Rasul, arahannya Rasul, nanti dikasih pada siapa? Maka suaminya menemui Rasul. Rasul, kasih siapa ya ini? Maka Rasul menjawab adalah ila aqrabihima minka baban, kepada orang yang lebih dekat pintunya darimu, pintunya kepadamu. Dari dua tetangga ini, pintu rumahnya yang paling dekat dengan rumahmu yang mana? Oh, berarti diukur. Nah, dilihat aja kelihatan. Nah, kalau misalkan sama-sama dekat Rasul gitu, waktu itu kan tidak berdekatan sama-sama. Kalau kita kembangkan pertanyaan, kalau sama-sama dekat bagaimana rumahnya? Ya, lihat siapa yang lebih dulu berada di situ menjadi tetanggamu, itu yang mana di antara keduanya. Oh, bapak ini, ya udah kasih ke dia yang lebih duluan dari menjadi tetanggamu. Itu nggak usah didebat. Kok gitu sih kaidahnya? Kenapa tidak yang kedua? Nggak usah didebat. Ini kan ya udah dikasih ke situ. Nanti kalau ada lain kasih tetangga yang kedua. Ini kan barangnya terbatas. Barang terbatas, tapi masih mau berbuat baik. Maknanya berbuat baik terhadap tetangga itu tidak usah nunggu menjadi orang kaya baru berbuat baik, nggak harus. Maka tetangga kita itu ngajeni, memberi apapun, diberi apapun, insya Allah ngajeni. Sekalipun sesuatu yang biasa, yang tadi saya sampaikan, membelinya pun bisa berlipat-lipat kalau dia membeli sendiri, tapi dia bisa ngajeni pemberian orang lain, pemberian orang lain. Maka dijelaskan di sini an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah innali jaraini. Kalau kita kan tetangga kita, Bapak Ibu berapa ya tetangga? Tetangga jenengan berapa? Kan harus tahu. Nek saya sebelah utara nggak ada, itu karena sawah. Sebelah belakang kebon. Sebelah selatan kebon. Yang ada adalah depan. Depan 1 2 3 4. Nah, tahu, jadi kita tahu. 1 2 3 4 5 mentok 5 6 7 6 dan 7 kosong, nggak ada yang huni. Nah, kita tahu tetangga kita. Jadi karena kita tetangga yang baik, sering seseraman, jadi tahu jam berapa mereka ada di rumah, jam berapa mereka berangkat kerja. Jadi kalau ngasih sesuatu, oh iya sepi, pantesan sepi, kan belum pada pulang. Suami istri kan ASN, jadi kosong. Iya. Oh, yang ini ada suaminya karena dia di rumah. Istrinya yang kemudian dapat tugas keluar, suaminya di rumah ngurus rumah tangga. Oh iya, kita jadi tahu. Oh, kalau ini sering kerja karena masih muda tetangganya, jadi lebih kemudian tidak menentu pulangnya. Oh, yang ini di rumah, ibunya di rumah, anaknya yang kerja. Jadi kita itu sampai hafal tetangga kita, bukan masalah urusan rumah tangganya, yang terlihat. Oh,
ini kalau di rumah ini yang kerja adalah anaknya, ya kalau ini adalah suaminya, ini istrinya, ini suami istri. Jadi kita tahu dari mana? Ya karena sering seliweran, karena sering kemudian kelihatan dan sebagainya. Maka di sini fihi ihtimamu Aisyah radhiyallahu anha bihaqqil jari wa diqqati fi ma'rifati ahkami syar'iyyah. Sampai-sampai jamaah rahimakumullah, Sayyidah Aisyah itu juga mengetahui hukum-hukum atau hak-hak dalam bertetangga. Dari mana tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Sayyidah Aisyah itu mengetahui bagaimana Rasul ketika memberikan fatwa terhadap sahabat yang bertanya tentang hukum bertetangga, atau kemudian Sayyidah Aisyah pernah langsung dikasih tahu oleh Rasulullah SAW terkait dengan ada bertetangga, atau kemudian Sayyidah Aisyah mengetahui bagaimana Rasul memperlakukan tetangga. Jadi untuk masalah ilmu tidak harus laki-laki yang paham ilmu agama, perempuan pun menjadi penting untuk tahu ilmu agama. Nah, diantaranya adalah dalam hukum bertetangga. Bahkan Sayyidah Aisyah juga mengetahui tentang bi ma'rifatil ula bil ihsani wal hadiyati minal jiran. Siapa skala prioritas yang harus diberi hadiah dari tetangga jika hadiahnya itu tidak bisa menyeluruh pada semua tetangga. Maka skala prioritas yang paling dekat, kemudian setelahnya. Ya rumah saya nggak kebagian gitu, nggak kebagian hadiah. Rumah kamu kan jauh di sono, sudah habis. Hadiahnya nggak sampai sana, nggak sampai. Kami prioritaskan yang dekat-dekat dulu ya. Awas kalau saya punya hadiah tidak saya kasih. Nggak usah kayak gitu. Ya memang harus diprioritaskan tetangga yang dekat, paling dekat itu. Kalau lebih baru kemudian melencir ke tempat yang jauh tadi. Maka di sini ada pendapat ila aqrabihima minka baban, yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Al hikmatu fihi annal aqraba yara ma yudkhilu baita jarihi min hadiyati wa ghairihima. Kenapa kita harus memberikan hadiah kepada rumah yang terdekat, tetangga terdekat? Karena dia boleh jadi yang paling ngerti dengan apa yang kita dapatkan. Misalkan kita lagi bongkahan panen, ada sisa melon, kita masukkan ke rumah. Lah, yang paling ngerti kita nurunin melon itu kan tetangga terdekat. Pak, nurunin apa itu? Oh, alhamdulillah ini nurunin melon. Oh iya, perlu bantuan. Sudah cukup kok, nggak banyak. Oh iya, kan tetangga yang paling dekat, paling depan rumah. Yang jauh nggak tahu apa yang cuman kita lewat aja, oh baru pulang ya. Tapi dia tidak tahu isi kendaraan kita. Nah, tetangga yang paling dekat itulah yang kemudian tahu isi kendaraan kita. Itulah yang kemudian kita prioritaskan, sehingga tidak ada rasa, mohon maaf, tidak ada rasa dengki, hasad, iri. Lah kemarin nurunin melon banyak, kok nggak sampai sini ya? Kadang kan tetangga ada yang ngerasanya gitu. Masa melon sebanyak itu kemudian mau dimakan sendiri? Gitu. Pikiran udah kemana-mana. Ternyata disamperin sama tetangga, mohon maaf, ini melonnya kami tahan dulu biar nanti manis, baru nanti kami bagi ya. Oh iya ya Allah. Sampai sedemikian itu perhatian si pemilik melon terhadap tetangganya, yang melihat saat pemilik melon menurunkan melon dari kendaraan dimasukkan ke dalam rumahnya. Jadi memang harus saling menjaga perasaan satu dengan yang lainnya, ya kan? Nah, jamaah rahimakumullah, wa yu'khadhu minal hadis anal akhda fil amali bima huwa a'la aula. Kalau kita ngambil pelajaran dari hadis ini adalah skala prioritas. Maka kita utamakan skala prioritas yang paling dekat. Wa fi taqdimul ilmi 'alal amal. Yang kedua, dari hadis ini kemudian kita mengetahui, kalau sudah tahu bagaimana cara memperlakukan tetangga, sudah tahu ilmunya, amalkan. Maka di sini kita katakan taqdimul ilmi 'alal amal. Kita mencari ilmunya dulu, bagaimana berbuat baik terhadap tetangga. Kalau sudah dapat, amalkan. Itu jangan disimpan. Qultu taqdimul ilmi 'alal amal mustambitun min su'ali Aisyah radhiyallahu anha. Mendahulukan ilmu
daripada beramal. Jadi tanya ilmunya dulu baru kemudian diamalkan. Kan sahabat datang, Rasul saya punya satu, saya kasih ke siapa? Orang ini kan mau ngasih nih, ditahan dulu karena dia belum tahu ilmunya, mau dikasih ke siapa? Barulah dicari ilmunya kepada Rasul. Saya kasih ke siapa? Berilah kepada tetangga yang terdekat. Nah, sudah dapat ilmunya baru diamalkan. Nih tetangga saya kasih hadiah. Jadi ilmunya penting. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu lebih penting, didahulukan sebelum kemudian kita berbicara dan beramal. Itu harus ada ilmunya terlebih dahulu. Pentingnya di situ. Kemudian juga dilanjutkan di sini. Babul adna fal adna minal jiran. Ya kan, babul adna fal adna minal jiran. Ini bagaimana kemudian dari tetangga yang paling dekat kemudian ke tetangga yang jauh. Dari yang paling dekat kemudian yang jauh-jauh dari tetangganya. Kita di awal ini pernah menyinggung Anil Hasan an su'ila anil jar. Ketika Hasan ditanya terkait dengan tetangga, dia mengatakan gini, arba'ina daran amamahu, tetangga itu adalah 40 rumah di depan tetangga. Arba'ina khalfahu, 40 rumah di belakang rumah kita. Arba'ina an yaminihi, 40 rumah sebelah kanan. Arba'ina an yasarihi, 40 rumah sebelah kiri. Nah, di tengah-tengah inilah kita. 40 itu tetangga kita. Ya, diperhatikan. Ngitung 40. Coba Bapak Ibu di data 40 rumah ke kanan kiri kita itu siapa saja sih mereka? Kalau tinggal di daerah yang cukup padat kan enak ya, cukup padat. Kalau yang kemudian flat apartemen, ya berarti atas bawah sama kanan kiri sedapatnya. Yang satu gedung, satu tower itu. Makanya ada tetangga kita 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Ini salah satu definisi yang pernah kita singgung, bahwa itulah tetangga. Ini dalam kondisi yang padat penduduk. Nah, kalau mengasih sesuatu pada tetangga, ambil yang dekat, kemudian berikutnya. Tetangga nomor 15 itu lebih berhak daripada tetangga nomor 25. Tetangga nomor 25 lebih berhak mendapatkan hadiah dari kita daripada tetangga 35. Kan lebih jauh kalau 35. Kalau ada apa-apa pada diri kita, mungkin dia tidak dapat kabar dengan cepat, kecuali setelah beberapa momen, beberapa waktu kemudian. Nah, inilah dalam bertetangga yang insya Allah kemudian akan kita lihat orang yang menutup pintu rumahnya terhadap tetangganya pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana orang yang menutup rumah, tutup pintunya daripada dilihat sama tetangga kita. Kemudian tetangganya mau datang, mau minta bantuan sesuatu, tutup pintunya, jangan dikasih. Artinya tetangga juga harus baik. Kalau misalkan pinjem, dikasih pinjaman, ya jangan kemudian jadikan langganan, gitu. Langganannya di situ, pinjam lagi, kasihan kalau dipinjamin terus. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita diberi tetangga yang baik dan kita menjadi tetangga yang baik bagi tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.